Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YP. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Saintek Fisika yang keluar pada tahun 2022. Kita membahas soal yang pertama, yaitu tentang hukum 1 termodinamika. Gas ideal monoatomik memiliki tekanan P, volume V, dan suhu T. Jika gas mengalami proses isotermal, maka energi untuk menaikkan tekanan menjadi 9P adalah titik-titik. Pada soal, proses gasnya adalah isotermal. Isotermal berarti proses di mana suhunya tetap. Isotermal, maka suhu tetap. Maka dari rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, kita bisa tuliskan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Pada soal ini diketahui P1-nya sama dengan P, V1 sama dengan V, P2-nya sama dengan 9V. Maka kita dapatkan V2-nya dengan hubungan P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi P kali V sama dengan 9P dikali V2. P-nya kita coret, maka kita dapatkan ketika tekanannya 9P, maka volumenya menjadi 1/9V. Energi untuk menaikkan tekanan menjadi 9P, energi yang dimaksud, energi ini sama saja dengan usaha yang dilakukan gas. Maka usaha yang dilakukan gasnya sama dengan nRT ln V2 per V1. Atau kita bisa tuliskan P1 V1 ln V2 per V1. Maka W-nya sama dengan P1-nya P, V1 V, kemudian ln V2-nya V per 9, 1/9V dibagi V. Kita coret V-nya, ini kita bisa tuliskan menjadi PV ln 1/9, ini kita bisa tuliskan menjadi 3 dipangkat minus 2, atau W-nya sama dengan min 2 PV ln 3. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua tentang gerak lurus. Sebuah gaya konstan bekerja pada sebuah balok bermasa 4 kg selama 24 second. Lintasan pertama licin sampai detik ke-8 dan berikutnya kasar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jarak tempuh balok selama 5 detik pertama adalah titik-titik. Jadi dari grafik, balok ini bergerak dari kecepatan awal 2 meter per second dengan percepatan konstan sampai detik ke-8. Pertama kita mencari besar percepatannya dengan menggunakan data ketika bergerak dari 2 meter per second menjadi 6 meter per second selama 8 detik. Jadi ketika bergerak selama 8 detik, kita gunakan hubungan V sama dengan V0 plus A kali T. V-nya 6, V0-nya 2, ditambah A dikali 8. Maka kita dapatkan ini jadi 6 kurang 2 sama dengan 8A. Maka A-nya atau percepatan konstan yang dialami dari detik ke 0 sampai 8 itu sama dengan 4/8 atau 1/2 meter per second kuadrat. Pada detik kelima atau selama 5 detik, percepatan benda
A sama dengan 1/2 meter per second kuadrat. Karena dari 0 sampai 8, balok dipercepat dengan percepatan konstan yang sama, yaitu 1/2 meter per second kuadrat. Maka dengan menggunakan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini sama dengan V0-nya 2 dikali T-nya 5 ditambah setengah dikali setengah 1/2 dikali T-nya 5 detik, 5 kuadrat. Maka S-nya sama dengan 10 tambah 25/4 atau sama dengan 16,25 meter. Jawabannya E. Kemudian berikutnya kita membahas soal tentang efek fotolistrik. Hasil pengamatan percobaan efek fotolistrik menggunakan cahaya dengan frekuensi tertentu dan berbagai target logam ditunjukkan pada grafik. V-stop adalah potensial penghenti dan V adalah fungsi kerja logam target. Jika nilai H per E sama dengan 4,125 kali 10 pangkat min 15 Vs, frekuensi cahaya yang digunakan sama dengan titik-titik Hertz. Pada peristiwa efek fotolistrik, kita butuhkan energi foton yang datang pada logam target, yaitu sebesar Hf, untuk mencungkil elektron bisa bergerak dari permukaan logam. Syaratnya, efek fotolistrik terjadi jika F harus lebih besar dari F0. F0 ini adalah frekuensi ambang logam target. Maka jika syarat ini terpenuhi, maka terjadi efek fotolistrik. Maka elektron akan bergerak dengan energi kinetik tertentu. Energi kinetik maksimum elektron diberikan oleh E kurang fungsi kerja logam. V ini sama dengan fungsi kerja logam, atau EKM-nya sama dengan Hf dikurang dengan fungsi kerja logam. Energi kinetik maksimum juga diberikan oleh E dikali potensial penghenti, Vs, E kali Vs. Vs ini adalah potensial penghenti, ya, yaitu beda potensial negatif terbesar yang menyebabkan tidak ada elektron yang tiba di anoda. Maka dari sini kita bisa tuliskan E dikali Vs sama dengan Hf dikurang dengan fungsi kerja logam. Dari grafik yang ditunjukkan, kita bisa ketahui bahwa ketika fungsi kerja logamnya sama dengan 3,6 elektron volt, maka potensial penghentinya Vs-nya itu sama dengan 2,75 volt. Maka dari data ini kita bisa tuliskan E dikali Vs yaitu 2,75 volt sama dengan Hf dikurang fungsi kerja logamnya yaitu 3,6 elektron volt. Jika kita bagi ini dengan E, maka kita dapatkan 2,75 sama dengan H per E dikali F kurang 3,6. Maka 2,75 ditambah 3,6 sama dengan H per E nya kita ganti dengan 4,125 kali 10 pangkat min 15 dikali F, kemudian kita dapatkan F nya sama dengan 2,75 tambah 3,6 itu sama dengan 6,35 ya. Jadi 6,35 dibagi dengan 4,125 dikali 10 pangkat min 15, maka F nya sama dengan sekitar 1,539 ya, kali 10 pangkat 15 Hz.
atau mendekati 1,54 kali 10 pangkat 15 Hz. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal tentang interferensi gelombang cahaya ya. Percobaan interferensi yang digunakan berbagai cahaya monokromatik dengan dua variasi jarak layar ke celah L1 dan L2. Jarak pola terang orde tertentu dari pusat layar Y terhadap panjang gelombang disajikan dalam grafik. Rasio L1 terhadap L2 sama dengan titik-titik. Percobaan interferensi yang seperti yang ditunjukkan pada sketsa, ada celah ganda yang berjarak D. Jadi D ini adalah jarak antara dua celah, dan jarak antara celah ganda ini dengan layar adalah L. Maka pada layar akan tampak pola terang gelap dengan jarak pola terang orde tertentu dari pusat layar adalah Y. Untuk menentukan Y ini, kita gunakan hubungan Y per L dikali D sama dengan N kali lambda. N ini adalah orde terang gelap ya. Dalam hal ini orde terang yang diukur dari terang pusat. Maka kita bisa tuliskan L sama dengan Y kali D dibagi dengan N lambda. Pada soal, variasi besaran dari soal ini adalah L ya. Ketika L-nya berubah, maka Y-nya juga berubah. Sedangkan D, N, dan lambda tetap. Maka kita bisa tuliskan L1 banding L2 sama dengan Y1 dikali D per N lambda dibagi Y2 dikali D per N lambda. Maka ini kita coret, kita dapatkan L1 per L2 sama dengan Y1 per Y2. Sedangkan Y1 dan Y2-nya kita temukan dari grafik ya. Untuk L1 kita bisa pakai Y1-nya 6,0 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan untuk L2 kita bisa gunakan Y-nya sama dengan 12,0 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini kita coret, kita dapatkan L1 banding L2 6 per 12 atau 1 per 2. Jadi jawabannya C.